ini kita melihat kegaduhan-kegaduhan ini terus diciptakan. Yang kita ini dihadap-hadapan, artinya rezim ini sudah banyak kita lihat mengadu domba ulama. Sekarang saya dengan tuntunan ilahi yang antum yakini, antum sebenarnya sebel nggak sama Ahok? Kalau sekarang dengan keyakinan apa yang saya itu membenci Ahok karena Allah. Oke. Kalau saya katakan dengan Ade Armando, perasaan Membenci antum karena Allah. membenci karena Allah. Dengan Denny Siregar Sama, semuanya itu membenci karena Allah. Kenapa? Kalau mereka Eko sudah Kuntadi berdua, juga sama semuanya. antum ini ngomong begini pernah diintimidasi nggak? Oh sering, banyak banget. Saya ngelaporin Ahok ada 20 kali saya diteror. Teror yang paling berat bentuknya apa misalnya? Teror macam-macam lah, orang datang lah segala macam. Dan alhamdulillah saya lagi nggak pernah ada di rumah. Oke. Teror itu datang belum pernah ada di rumah. Yang paling berat apa terornya misalnya? Ada beberapa orang datang memang malam-malam itu bikin kegaduhan di depan rumah saya. Bikin kegaduhan depan rumah saya dengan harapan saya bisa keluar. Mungkin juga kalau saya ada di ketika itu mungkin bisa dikatakan selamatin jiwa saya terancam. Oh, nanti pura-pura bikin kegaduhan lalu kayak dibuat skenario Betul, seperti karena perkelahian. sedikit orang, ada 3 orang 4 orang, benar dia bikin skenario seperti perkelahian. Oke. Karena ketika saya waktu itu data saya terbuka, sidang data saya terbuka, semua nama, alamat, semua. Hari itu saya sidang pertama, hari itu saya mendapatkan teror yang luar biasa karena data saya terbuka di pengadilan. Sidang pertama, sidang ente itu atau sidang ente? Sidang Ahok. Oh, sidang Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekarang kan Ahok kan nggak terlalu penting lagi. Betul. Maksudnya. Maksudnya kenapa ente masih persoalkan nggak ya? Saya sudah nggak persoalan, cuman kan ada rumor-rumor yang berkembang bahwa beliau bisa menjadi capres. Rumor-rumor Kan nggak beliau bisa apa-apa, menjadi PLT kan hak konstitusional dia. Betul, tapi kan kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan proporsional yang ada. Nah, kan tergantung rakyat Ya, mau makanya milih apa enggak ini, nanti. Makanya kan kita menghimbau, kita memberikan pendapat, ya kan, untuk bisa masyarakat ini paham dengan apa yang ada yang sebenarnya. Ya, artinya kan ada dua hal. Dua hal. Kalau dia Kita mau harus memberikan pemahaman. kalau dia mau nyalon itu kan hak dia. Iya. Kan haknya rakyat semuanya sama untuk dipilih dan memilih. Iya, kan perkara dipilih atau tidak ya ente kasih edukasi ke rakyat. Edukasi harus kita sampaikan. Itu jangan sampai Dan sampai kemudian saat ini saya sampaikan argumen-argumen saya untuk jangan memilih. ya apa-apa, Iya. tapi jangan sampai ente antum kemudian tiba-tiba melarang hak orang. Oh iya, kan kita sampaikan. Walaupun dalam konteks ini Ahok nggak mungkin jadi calon Iya, karena dia terganjal tapi kita terganjal pernah dihukum. Dampak-dampaknya. Oke. Iya, Tapi kan dia sampaikan. terganjal ya. Terganjal. Jangankan untuk jadi capres, untuk jadi menteri pun nggak bisa sekarang. Kalau undang-undangnya nggak diubah, karena menteri itu kan tidak boleh pernah dihukum, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Nah, Ahok begitu. Oke. Ente lahir tanggal berapa? 15 Desember 1972. 15 Desember 1972. Oke, 15 Desember 1972. Lahir di mana? Jakarta di Petamburan. Enggak, nggak jauh di Petamburan. Yang pasti Kecamatan Tanah Abang. Kan Petamburan Kecamatan Tanah Pantes Abang. ente bener-bener anak Jakarta. Anak Jakarta, Betawi, Tulen, karena nenek saya lahir, bapak saya udah lahir temurun-temurun di DKI. Oke, jadi antum Betawi asli, kalau Betawi. nenek moyang dari Yaman. Kalau nenek moyang mungkin berapa keturunan ke atas saya keempat mungkin dari Yaman. Dari Yaman ya, tapi kakek orang tua lahir di sini. Orang tua kakek udah lahir di sini. Kakek lahir di sini. Dan nenek asli Betawi. Kakeknya orang tua kakek juga lahir di sini. Baru mungkin generasi ke sana. Kesananya baru. Oke. Tapi kalau dari
ibu, dari bapak maupun ibu, dua-dua saya punya nenek Betawi asli. Oke. Betawi asli, karena memang Jadi nggak ada campur-campurannya ya? Nggak ada. Jadi antum kalau orang tua itu udah campuran berarti ya? Orang tua dicampuran. Kalau yang dari bapak udah campuran. Dari bapak, dari ibu? Dari ibu juga campuran. Campuran. Apalagi ke ente lebih campuran lagi ya? Iya, campuran. Apalagi saya punya istri pribumi. Oke. Asli. Orang mana? Betawi. Orang Betawi. Benar, Betawi. Anak ente pribumi juga. Sebenarnya nggak relevan lagi bilang pribumi dan non pribumi itu ya. Karena kan semua warga negara Indonesia kan sama. Sama. Jadi saya ingin tanya terakhir ini begini, kalau ente jadi penguasa, jadi presiden katakan, atau wakil minimal, apa yang ente bayangkan? Yang pertama saya bayangkan adalah penegakan hukum. Oke. Penegakan hukum itu karena hukum menjadi panglima di negara Indonesia ini, karena kita berdasarkan dasar sumber hukum adalah Pancasila. Tentunya hukum yang berketuhanan yang Maha Esa. Pasal kedua, ketiga, keempat, kelima itu harus dijiwai, diruhi dengan berketuhanan yang Maha Esa. Itu yang kita paling junjung tinggi agar hukum ini tidak bertabrakan dengan nilai-nilai berketuhanan yang Maha Esa. Itu. Jadi penegakan hukum. Penegakan hukum. Konkretnya apa? Konkretnya kita melihat untuk kasih konkret dong. Saya mengini, saya gini itu. Konkretnya apa? Jadi kita melihat saat ini kasus-kasus banyak banget, udah banyak yang sangat tidak berkeadilan. Kasus penistaan agama ini laporan menumpuk, hampir 20 laporan penistaan agama. Ente itu akan proses. Begitu walaupun para koruptor. Koruptor itu akan kita kedepankan untuk kita habisi. Dengan penjara yang sebesar, kalau perlu hukuman mati. Jangan dipotong tahanan, hukuman mati. Dengan hukuman mati. Begitu juga ulama-ulama yang dikriminalisasi harus dibebaskan. Karena dasarnya lahir Pancasila itu ada rumusan ulama, warisan ulama yang 350 tahun sebelum ada NKRI, sebelum ada TNI, sebelum ada Polri, ulama yang berjuang untuk ulama yang dikriminalkan siapa? Habib Rizik satu. Siapa lagi? Kemudian Kiai Sobri Lubis, ada Habib Idrus, ada Ustaz Muhammad Suradi, udah Ubaidillah, ada Haji Munarman dan lain sebagainya. Loh, itu kan sudah bebas nantinya. Kenapa? Sudah bebas. Kan nggak lama. Saat ini kan masih di dalam penjara, artinya termasuk mereka lah ya. Termasuk mereka. Artinya kita harus menjaga. Antum akan mendukung undang-undang perlindungan ulama. Itu harus ditegakkan, undang-undang perlindungan ulama, karena ulama ini rentan untuk dikriminalisasi saat ini. Khusus kita melihat dari rezim ini. Sekarang kan wapres kita ulama. Nah, maka itu. Kenapa saya terpanggil? Saya bilang saya terpanggil karena apa yang kita harapkan, satu pun tidak ada yang mewakil aspirasi umat Islam. Justru fatwanya saya melihat adalah untuk kepentingan kelompok. Fatwanya berdasarkan pesanan-pesanan kepentingan daripada rezim, bukan berdasarkan statement-statement ini berdasarkan mewakili daripada umat Islam yang saat ini sudah merintih. Harusnya ulama membela ulama. Kan kalau seharusnya bisa tidak terjadi kegaduhan seperti Menak menggeser daripada hari libur, begitu juga statement-statement membela daripada aliran. Seharusnya kan itu sebagai ulama yang memang wakil presiden seharusnya bisa, karena jabatan wakil presiden itu kan di atas daripada menteri. Seharusnya bisa mengarahkan menterinya untuk tidak membuat gaduh terus gitu. Ya kan? Karena kita melihat sebelum track recordnya juga gaduh, dibilang Ahok sebagai Sunan Kalijodo. Ini kan luar biasa. Sunan itu diberikan kepada waliullah, kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang terpilih, bukan sembarangan. Ini kita melihat kegaduhan-kegaduhan ini terus diciptakan. Yang kita ini dihadap-hadapan, artinya rezim ini sudah banyak kita lihat mengadu domba ulama. Tapi kan kalau pendukung Jokowi menganggap ente yang bikin kegaduhan. Terus menerus. Justru harusnya mereka paham apa yang itu disebut kegaduhan. Kegaduhan itu adalah yang menyimpang dari apa nilai-nilai yang ada. Jadi kegaduhan itu bukan statement keras ya. Iya, kegaduhan itu negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sepakat ketuhanan yang Maha Esa ini tidak boleh menistakan. Siapa yang menistakan? Kelompok mereka, berarti mereka yang melakukan kegaduhan. Nah, berarti mereka melakukan, kita justru membela agar Pancasila ini berdiri tegak, nilai-nilai ketuhanan Maha Esa sampai terjaga sampai saat ini. Itu. Jadi kalau kita melihat gaduhan, balik lagi ke secara konstitusi, balik lagi secara
ketuhanan yang Maha Esa, secara juga nilai-nilai agama yang ada gitu. Jadi kegaduhan itu maksudnya adalah mereka yang bersikap, bertindak melanggar nilai-nilai daripada norma-norma hukum dan juga nilai-nilai agama. Oke, norma hukum dan agama. Betul. Ya. Kalau kritis ya nggak gaduh ya. Kalau kritis nggak gaduh. Oke, tapi paling sebel orang. Ya itu pernah hak mereka mau sebel ataupun tidak sebel, hak mereka. Yang pasti saya menyampaikan ulul haq walau kana muron, sampaikan yang benar walaupun kagak enak gitu. Sampaikan aja, kewajiban kita nyampein. Mau diterima mau kagak itu bukan urusan kita. Kewajiban kita nyampein, urusan hasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya ya kepada antum ya, sebagai seorang manusia ya kan, warga negara, antum dendam nggak sama Ahok? Saya nggak pernah dendam. Karena agama menuntun kita untuk tidak boleh dendam kepada siapa. Sebel nggak sama Ahok? Kalau kita melihat tuntunan tuntunan kaidah agama, benci dan cinta harus karena Allah. Apa yang Allah tuntun kita kepada manusia? Enggak, iya sekarang perasaan ente, perasaan antum ya. Perasaan harus dituntun, nggak boleh kita liar. Oke. Perasaan mesti dituntun. Jadi kalau saya tanya gimana jawabannya? Dengan tuntunan ilahi. Oke. Gitu. Sekarang saya dengan tuntunan ilahi yang antum yakini, antum sebenarnya sebel nggak sama Ahok? Kalau dengan keyakinan apa yang saya itu membenci Ahok karena Allah. Oke. Kalau saya katakan dengan Ade Armando, perasaan membenci antum karena Allah. Membenci karena Allah. Dengan Denny Siregar sama, semuanya itu membencikan Allah. Kenapa? Kalau Eko Kun tadi juga sama semuanya. Kalau Refli Harun benci juga enggak? Kalau Refli Harun enggak. Karena kita melihat nilai-nilai sejalan. Ia tidak menyimpang dari konstitusi, tidak menyinggung menghina agama, mendukung penista agama, enggak ada itu pernyataan sedikit pun saya melihat dari bahkan saya bilang saya idola Refli Harun karena saya lihat pembelaannya. Kalau misalnya nanti yang juga saksi ahli loh. Kalau yang misalnya Ade Armando mendengar ini ya kan, siapapun ya nggak apa-apa, direaksi saja ya. Namanya kan negara demokratis kan. Jadi boleh kita berbeda pendapat. Betul. Ya kan. Jangankan berbeda pendapatan juga boleh. Sebenarnya beda pendapat lumrah biasa. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang beda pendapatan. Ya, okay. Karena dari beda pendapatan, satu tempat, satu kubu, satu kelompok bisa berantem. Apalagi beda kubu ya. Satu kubu aja bisa berantem. Kubu aja beda pendapatan. Ini gara-gara beda pendapatan juga. Kalau kita melihat faktor politik gitu kan. Iya, politik yang tanpa dinilai dasar-dasar nilai-nilai ilahi itu luar biasa. Pertarungan memperebutkan kekuasaan jabatan itu kenapa? Karena memang sekarang mau berbeda pendapatan. Sekarang saya tanya lagi. Kalau antum jadi penguasa, entah itu presiden atau wapres, itu antum butuh buzzer nggak nanti? Saya nggak butuh buzzer. Saya biarlah nilai-nilai yang ada ini kebenaran akan sampai kepada telinga-telinga yang mendengar. Pasti insya Allah. Oke. Nggak perlu kita mengkondisikan karena mengkondisikan seperti itu membutarbalikan fakta itu adalah dosa besar. Oke. Bersaksi besar, bersumpah dan itu bersumpah palsu dengan dosa besar. Dengan apa yang mereka lakukan kita nggak mau untuk masuk ke arah situ. Karena saya penggiat media, insya Allah jadi penguasa saya akan rapikan media untuk jangan sampai menimbulkan pecah belah, mengadu domba, kemudian juga menyerang agama, menyerang ulama. Harus itu tertib.